Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Sukmana, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Setiami, di mana dalam memenuhi tugas UTS Matkul Kepemimpinan, saya akan mencoba melakukan analisis perbandingan kepemimpinan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Untuk daftar isi, yang pertama adalah terkait pendahuluan, lalu kerangka teori, lalu metode analisis, di mana metode yang dipakai adalah analisis leadership agile dan analisis smart leadership. Lalu perbandingan keseluruhan, lalu dilanjutkan kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Untuk pendahuluan, Bapak Ibu ketahui bahwa pasca reformasi tahun 98, Indonesia memasuki era baru pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan penuh dinamika. Dalam 2 dekade terakhir, ada 2 figur menonjol dalam panggung nasional, yaitu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Presiden Joko Widodo, yang masing-masing menghadirkan model kepemimpinan yang berbeda. Pada periode SBY di tahun 2004 sampai 2014, beliau tampil sebagai pemimpin yang reflektif, sistematis, dan berhati-hati, fokus pada stabilitas nasional dan penguatan institusi demokrasi. Gaya kepemimpinannya yang birokratis dan berbasis prosedur mencerminkan upaya untuk membangun fondasi pemerintahan yang kokoh pasca krisis reformasi. Lalu di era Jokowi di tahun 2014 sampai 2024, beliau membawa gaya kepemimpinan yang pragmatis, cepat, adaptif, dengan fokus pada eksekusi kebijakan, pembangunan infrastruktur, serta transformasi digital dan pelayanan publik. Pak Jokowi lebih mencerminkan pola kepemimpinan agile yang bergerak lincah menghadapi perubahan global. Lalu melalui pendekatan teori leadership agile dan smart leadership, analisis ini membandingkan efektivitas kepemimpinan keduanya dalam menghadapi tantangan pasca reformasi dari stabilitas dan konsolidasi demokrasi hingga inovasi dan percepatan pembangunan nasional. Pertama-tama kita perkenalan dulu dengan apa itu teori leadership agile. Leadership agile adalah teori kepemimpinan yang menekankan pentingnya kelincahan, adaptasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks. Pemimpin agile tidak hanya mengarahkan, tapi juga dia memberdayakan tim agar mampu berinovasi dan belajar secara berkelanjutan. Ada 5 aspek utama yang dinilai, yaitu adaptability, responsiveness, collaboration, continuous learning, and innovation orientation. Yang kedua adalah teori smart leadership. Smart leadership ini adalah teori kepemimpinan yang menekankan kemampuan pemimpin untuk menggabungkan kecerdasan emosional, rasional, dan sosial dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan organisasi. Pemimpin smart tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu membaca situasi, memahami orang lain, dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan tim dan konteks yang dihadapi. Di sini juga ada 5 aspek utama yang dinilai, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Lalu kita langsung melihat analisis melalui leadership agile, di mana dari data yang saya peroleh, dapat dilihat bahwa skor adaptability SBY itu 75, lalu Jokowi 90. Untuk responsiveness, Pak SBY 80, Pak Jokowi 85, lalu collaboration, Pak SBY 70, Jokowi 88, lalu continuous learning, SBY 85, dan Jokowi 80. Dan terakhir untuk innovation orientation, SBY 70 dan Jokowi 92. Jadi Bapak Ibu dapat lihat bahwa secara rata-rata Pak SBY mempunyai nilai 76 dan Jokowi 87. Dengan artian Pak Jokowi di pendekatan leadership agile ini mempunyai nilai yang lebih tinggi. Dari grafik tadi di atas, dapat dilihat bahwa untuk aspek leadership agile adaptability, di mana dia mendeskripsikan penilaian kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, Jokowi lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Lalu untuk responsiveness, kecepatan dalam menanggapi krisis dan isu publik, SBY lebih berhati-hati dibanding Jokowi yang responsif namun kadang kurang sistematis. Untuk aspek collaboration, yaitu kolaborasi lintas lembaga dan ke publik, Jokowi mendorong adanya partisipasi masyarakat dan swasta untuk continuous learning,
pembelajaran berkelanjutan dan refleksi. SBY lebih akademis dan Jokowi lebih pragmatis dan belajar dari praktek lapangan secara langsung. Untuk aspek innovation orientation, yaitu kemampuan menciptakan inovasi baru, Pak Jokowi lebih unggul 92, sedangkan SBY 70, di mana Jokowi unggul dalam transformasi digital dan pelayanan publik. Selanjutnya, analisis smart leadership. Ini Pak SBY lebih kuat di sini, di mana di beberapa aspek Pak SBY unggul terhadap Jokowi. Misalnya, untuk aspek spesifik, Pak SBY 85, Jokowi 90, untuk measurable SBY 88, Jokowi 85, achievable SB 90, Jokowi 80, relevan SB 85, Jokowi 95, lalu time bound SB 80 dan Jokowi 92. Jadi rata-ratanya SB 86 dan Jokowi 88. Untuk analisis smart leadership ini, di mana untuk aspek spesifik, yaitu kejelasan tujuan dan sasaran, Pak Jokowi lebih unggul karena Pak Jokowi lebih konkret dan aplikatif dalam melakukan kebijakan pemerintah. Lalu untuk indikator measurable, yaitu indikator kinerja dan capaian, ini Pak SBY lebih unggul dalam indikator makroekonomi. Lalu achievable, yaitu terkait target realistis dan rasional, Pak SBY lebih cermat dan konservatif dalam perencanaan, karena tadi ya, Pak SBY lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Lalu untuk relevan, terkait keterkaitan dan kebutuhan masyarakat, nah ini Pak Jokowi lebih unggul kembali, di mana Jokowi lebih berorientasi rakyat dan daerah, karena beliau lebih sering melakukan belusukan. Dan terakhir untuk time bound, disiplin waktu dan batas target, Jokowi lebih ketat dalam tenggat waktu proyek-proyek infrastruktur nasional maupun daerah. Secara keseluruhan, rata-rata total, di mana untuk teori leadership agile, Pak SBY mendapat scoring 76, Pak Jokowi 87, lalu untuk smart leadership, Pak SBY 86, dan Jokowi 88. Rata-rata keseluruhan bahwa Pak SBY 81 dan Pak Jokowi 87,5. Secara kesimpulannya, Pak Jokowi lebih unggul dalam aspek agility dan relevansi kebijakan. Lalu kita simpulkan bahwa berdasarkan analisis tadi, Pak Jokowi lebih unggul dalam kepemimpinan, adaptif terhadap era digital dan percepatan pembangunan. Lalu untuk SBY lebih kuat dalam kepemimpinan smart, fokus pada tata kelola dan stabilitas nasional. Keduanya mencerminkan dua fase penting pasca reformasi. Pertama, Pak SBY dia lebih kuat dalam konsolidasi demokrasi dan stabilitas ekonomi. Lalu untuk Pak Jokowi lebih ke arah transformasi dan percepatan pembangunan, terutama proyek-proyek beliau terkait infrastruktur. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada model kepemimpinan yang mutlak lebih baik, melainkan setiap gaya memiliki keunggulan sesuai konteks zaman dan tantangan nasionalnya. Pak SBY memberi fondasi stabilitas dan tata kelola yang kuat, sedangkan Pak Jokowi membawa semangat, agilitas, dan inovasi untuk mendorong Indonesia lebih kompetitif di era modern. Selanjutnya, daftar pustaka dari Yuki G 2013 terkait Leadership in Organization version. Lalu ada Joyner and Joseph, Hansaker, Doran, Bapenas RPJMN 2015-2004, dan terakhir dari Tempo dan Kompas. Sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.